Kita berdoa, terima kasih Tuhan, kami hendak merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong terangi hati kami supaya ketika Engkau berbicara, kami bisa mendengar. Ketika Engkau menyampaikan pesan, kami bisa menerimanya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan, siang hari ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita belajar dari salah satu tokoh di dalam Alkitab yang tercatat di dalam Injil Lukas pasal 23. Kita akan baca ayat 50 sampai 53. Adalah seorang yang bernama Yusuf, ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Yusuf dari Arimatea, dia adalah seorang anggota majelis besar, seorang yang sangat baik dan benar. Dalam Markus dicatat bahwa Yusuf dari kota Arimatea dikatakan sebagai orang yang terkemuka. Dia juga orang yang percaya kepada Tuhan, Matius 27 ayat 57. Jadi dia tercatat sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, dan dia juga menanti-nantikan kerajaan Tuhan. Saudara, yang menarik adalah dia seorang anggota majelis besar. Majelis besar adalah majelis yang sangat terhormat bagi orang Yahudi pada saat itu, yang anggotanya adalah para imam, ahli Taurat, ataupun tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang yang terkemuka. Jadi bukan sembarang orang yang bisa duduk sebagai anggota majelis besar. Artinya Yusuf dari Arimatea bukan sembarangan orang. Dia punya kedudukan yang sangat terhormat. Dia juga orang yang punya pengaruh dalam kehidupan bermasyarakat. Yang menarik adalah bahwa Yusuf sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, dikatakan dia memiliki keberanian yang luar biasa. Keberanian apa? Keberanian mengambil sikap dan tindakan yang berbeda dengan yang lain. Kalau tadi kita baca di dalam Lukas pasal 23 bahwa dia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis. Jadi dia punya keberanian untuk berbeda dengan yang lainnya. Dalam konteks ini, majelis yang pada saat itu memutuskan untuk menyalibkan Tuhan Yesus, dan tindakan-tindakan mereka yang pada akhirnya juga membuat penyaliban itu bisa berjalan, dan akhirnya Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dia seorang anggota majelis besar, tapi dia punya keberanian untuk berbeda, punya keberanian untuk tidak sama. Saudara, di masa-masa sekarang, dalam situasi yang saat ini, kita sering mendengar bahwa suara terbanyak, suara yang mayoritas itu dianggap sebagai yang benar, sehingga akhirnya orang tidak berani melawan suara yang terbanyak. Kenapa? Karena memang resikonya ketika melawan suara yang terbanyak pasti akan mengalami kekalahan, dan ada resiko-resiko lain yang harus ditanggung. Kalau kita lihat sebagai anggota majelis besar pun sebenarnya Yusuf juga punya dan menghadapi resiko itu. Bisa saja karena pendapat dia berbeda dengan yang lain, dan ini berkenaan dengan penyaliban Yesus pada saat itu, bisa saja akhirnya dia dikeluarkan dari keanggotaan majelis, atau bisa saja orang yang awalnya menghormati dia tidak lagi menghormati karena Yusuf adalah ternyata orang yang percaya pada Tuhan, pengikut Yesus. Bisa saja itu terjadi. Tapi kalau kita lihat, Yusuf tidak takut. Yusuf berani untuk menyampaikan dan menyatakan perbedaan itu. Kita ingat salah satu murid Tuhan Yesus, bahkan pada saat peristiwa tersebut yang awalnya sangat berani sempat menyangkal. Tapi Yusuf Arimatea dengan berani dia menyampaikan
hal yang berbeda. Dia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis. Bahkan dia juga menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan. Dia akhirnya memutuskan untuk menghadap Pilatus dan meminta untuk menguburkan mayat Tuhan Yesus. Kesetiaan yang dibuktikan, ditunjukkan oleh Yusuf Arimatea. Pada saat para murid, pada saat orang-orang ketakutan, dianggap sebagai orang yang dekat dengan Yesus pada saat itu. Pada saat orang ketakutan, dianggap punya hubungan atau menjadi murid Tuhan pada saat itu. Semuanya takut, semuanya sembunyi. Tetapi Yusuf Arimatea, dia berani, dia menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya dialah yang membaringkan mayat Tuhan Yesus di kubur yang tercatat di sini belum pernah dibaringkan mayat di kubur tersebut. Artinya memang kubur yang disiapkan khusus untuk Tuhan Yesus. Saudara, kita belajar dua hal siang hari ini. Berani dan setia. Berani menyampaikan yang benar, berani menyampaikan yang benar sekalipun berbeda dengan yang lain, dengan segala resiko yang bisa saja kita tanggung. Dan yang kedua, kita belajar tetap setia kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Kita akan bersyukur dan berdoa untuk firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan. Urapi kami Tuhan supaya firman Tuhan yang kami renungkan secara singkat ini dapat kami pahami, dan Roh Kudus juga memampukan kami sehingga dalam kehidupan kami sungguh-sungguh ada di dalam firman Tuhan. Sebagai murid-Mu, sebagai umat-umat-Mu, kami memiliki keberanian untuk hidup di dalam kebenaran. Kami punya keberanian untuk menyatakan kebenaran firman-Mu sekalipun berbeda dengan kebanyakan orang. Bahkan kami tetap bisa membuktikan kesetiaan kami kepadamu Tuhan, sekalipun ada banyak resiko yang harus kami hadapi. Tuhan, tolong kami semua Tuhan, di tengah-tengah situasi saat ini, biarlah kami tetap memiliki keberanian sebagai murid Tuhan dan kesetiaan sebagai pengikut Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin.